Baiklah, Bapak, materi pelajaran pada hari ini tentang teknologi layanan jaringan. Yaitu itu ada yang pertama, itu adalah peta konsep. Bisa kalian lihat itu ada ragam, yaitu tentang materi sekarang ini, yaitu ada karakteristik aplikasi komunikasi data. Pada umumnya komunikasi data dilakukan secara lisan atau verbal sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, terdapat komunikasi alternatif yang disebut komunikasi menggunakan bahasa verbal dengan gerak-gerak badan pada badan untuk menunjukkan sikap tertentu, misalnya menggelangkan kepala, tersenyum, maupun menggunakan bahu. Pada data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, sebagai bentuk jamak yang berarti sesuatu yang diberikan. Dengan demikian komunikasi data identik dengan proses pengiriman dan pengiriman data informasi dari dua data. Identik dengan proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, maupun alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media, perantaranya media yang dimaksud dapat berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan lain-lain secara lokal maupun yang luas, atau internet. Itu ada di bawahnya, bisa kalian lihat, itu gambar komunikasi data. Yaitu yang pertama, definisi komunikasi data. Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi data hingga saat ini semakin canggih dan memiliki beragam jenis. Komunikasi yang dipergunakan, hal tersebut dapat dipermudah komunikasi dengan seseorang yang jaraknya jauh dari kita. Pada dasarnya komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data. Dalam hal ini, telekomunikasi identik dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari suatu titik menuju ke titik lain. Adapun segala kegiatan yang berhubungan dengan data menjadi informasi yang berguna bagi user disebut sebagai pengolahan data. Data didefinisikan sebagai suatu fakta, keterangan di masa yang lalu dari suatu kejadian, action, benda, dan lain-lain yang dapat berbentuk suara, audio, gambar, video, atau karakter digital. Informasi sebagai suatu hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk suatu kegiatan, action, yang
saat ini atau di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi data sebagai sebuah proses dan pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device yang terhubung dengan sebuah jaringan. Terus di bawah ini ada gambar aplikasi komunikasi data Konrad Dinkes Sijunjung itu Sumatera Barat. Nah, itu ada gambarnya itu di bawah, bisa dilihat. Yang berikutnya, beberapa pakar komunikasi data memberikan definisi sebagai definisi komunikasi data sebagai berikut. Yaitu yang pertama, interpersonal communication, yang menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Terus yang berikutnya B, James A. F. Stoner menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Itu yang berikutnya, Organization Communication menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses pembicaraan yang secara sistematis memberikan informasi dan pemindahan pengertian kepada orang banyak dalam organisasi serta kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di luar yang ada hubungan. Yang D, Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya menyatakan bahwa kelompok komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok. Yaitu yang berikutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi identik dengan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang berikutnya, definisi secara umum menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Yang berikutnya, Carl A. Hopland mengemukakan bahwa komunikasi sebagai sebuah proses untuk mengubah perilaku orang lain. Guna mencapai tujuan tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di antaranya budaya, etnis, gender, globalisasi, risiko dan kebebasan berekspresi. Hal mendasar perlu dipahami adalah perubahan perilaku pada komunikasi dapat terjadi hanya melalui komunikasi yang efektif. Effendi 1984 membagi proses komunikasi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Yaitu proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer identik dengan proses penyampaian pesan kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media seperti kial, gerakan badan, isyarat, gambar, warna, bahasa sebagai alat komunikasi, dan lain-lain. Proses komunikasi primer pada umumnya terjadi dalam konteks komunikasi interpersonal.
Komunikasi atau komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi interpersonal berjalan melalui tahap-tahap komunikasi yang didukung oleh berbagai unsur komunikasi. Suatu elemen-elemen komunikasi secara urut, yaitu pengiriman pesan, encoding, saluran atau media komunikasi, decoding, pesan balik, dan konteks. Yang berikutnya itu proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat sebagai media. Dalam proses komunikasi sekunder, media memegang peran yang sangat penting dalam proses komunikasi karena lebih efektif dan efisien dalam menjangkau khalayak dan menyampaikan pesan. Proses komunikasi jenis ini umumnya terjadi dalam konteks komunikasi media massa maupun media nirmasa. Oke. Terus ada yang berikutnya, komponen komunikasi data. Komunikasi data dan keberadaan jaringan komputer telah dipergunakan di berbagai bidang kehidupan dan telah berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Secara mendasar, informasi sudah berbentuk sebagai struktur data yang dapat memberikan suatu keterangan lengkap dari data tersebut. Oleh karena itu, jika terdapat data yang hilang, maka informasi akan menjadi salah. Oleh karena itu, pada komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu individu, perseorangan maupun kelompok ke individu atau kelompok lainnya sehingga menciptakan pemahaman bersama. Bentuk paling mudah dari sebuah komunikasi data dapat dilihat pada transaksi e-commerce yang meliputi prosedur dalam pertukaran data elektronik atau singkat EDI, pengisian database, surat elektronik, email, dan lain-lain. Dalam hal ini penerapan komunikasi data dapat dilihat pada proses sebuah informasi. Suatu data dapat saling bertukar melalui media elektronik dengan jarak pengiriman data dan penerimaan yang tidak terukur, sehingga data dapat tersampaikan dan dipergunakan dengan baik. Oleh sebab itu, komunikasi tidak dapat terlepas dari media penghubung yang berkembang dengan pesat disertai media elektronik yang sangat berperan penting dalam proses terjadinya komunikasi. Data interface atau antarmuka yang terdapat pada semua aplikasi komunikasi data. Nah, ini gambarnya ada itu penggunaan komunikasi data e-commerce. Dengan demikian, komunikasi efektif dapat menyampaikan hal ingin disampaikan oleh pengirim informasi sekunder ke penerima informasi receiver. Hal ini akan berbanding terbaik
berbanding terbalik dengan komunikasi yang buruk, sehingga mengakibatkan permasalahan kualitas, kurangnya kepercayaan antara individu dalam organisasi, serta rendahnya produktivitas secara umum. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.